Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Otorita Ibu Kota Nusantara mengungkapkan penyebab realisasi investasi di IKN pada 2023 belum mencapai target sebesar 45 triliun rupiah. Otorita IKN memastikan hal tersebut bukan disebabkan adanya investor yang mundur dari investasi, melainkan karena ada beberapa groundbreaking proyek yang mundur dari jadwal. Otorita Ibu Kota Nusantara mengungkapkan penyebab realisasi investasi di IKN pada 2023 yang sebesar 41,4 triliun rupiah belum mencapai target sebesar 45 triliun rupiah. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono mengatakan hal tersebut bukan disebabkan adanya investor yang mundur dari investasi, melainkan karena ada beberapa groundbreaking proyek yang mundur dari jadwal. Lebih lanjut, Agung menjelaskan groundbreaking sejumlah proyek yang dijadwalkan terlaksana pada groundbreaking tahap 3 di Desember 2023 menjadi terganggu lantaran mepet dengan hari libur Natal dan Tahun Baru. Adapun sejumlah proyek yang diundur jadwal groundbreaking-nya di Desember 2023 menjadi pertengahan Januari 2024, diantaranya kantor lembaga negara seperti lembaga penjamin simpanan. Sementara proyek Otoritas Jasa Keuangan kemungkinan akan di groundbreaking pada tahap selanjutnya. Kemudian ada juga proyek Hotel Bintang 5 yang semula direncanakan groundbreaking Desember lalu diundur menjadi pertengahan Januari 2024 atau groundbreaking tahap 4. Adapun sebelumnya OIKN menargetkan realisasi investasi yang masuk ke proyek IKN hingga akhir 2023 mencapai 45 triliun rupiah. Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan investasi tersebut akan sangat membantu proses pemindahan Investasi tersebut akan sangat membantu proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Otorita Ibu Kota Nusantara menyebut realisasi investasi di IKN pada tahun 2023 yang hanya sebesar 41,4 triliun rupiah belum mencapai target yang dicanangkan, yaitu sebesar 45 triliun rupiah. Tidak tercapainya target investasi tahun lalu disebut otoritas semata-mata dikarenakan ada beberapa groundbreaking proyek yang mundur dari jadwal. Meski pemerintah dalam hal ini, Otorita IKN aktif menargetkan investasi di IKN, namun ternyata proyek IKN juga tetap menyerap dana APBN dalam pembangunannya. Adapun sebelumnya berdasarkan keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, realisasi sementara anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahun anggaran 2023 mencapai 26,7 triliun rupiah atau setara 97,6% dari pagu anggaran. Realisasi anggaran sebesar 26,7 triliun rupiah tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar 24,3 triliun rupiah serta non-infrastruktur 3 triliun rupiah. Sedangkan jika dilihat dari tahun ke tahun, total alokasi anggaran IKN dari tahun 2022 hingga 2024 adalah sebesar 72,8 triliun rupiah. Dan dengan rincian realisasi anggaran pada 2022 sebesar 5,5 triliun, realisasi 2023 sebesar 26,7 triliun, dan alokasi pada APBN 2024 sebesar 40,6 triliun rupiah. Sementara itu pemirsa, dari target dan realisasi investasi di IKN tahun 2023, kita bergeser ke tahun 2024, di mana Otorita IKN menargetkan total investasi di tahun 2024 dapat menembus angka yang lebih tinggi. Beberapa besar target investasi di IKN tahun ini pemirsa, kita akan simak informasinya terlebih dahulu berikut ini. Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN menargetkan investasi yang akan masuk ke Ibu Kota Negara Nusantara pada 2024 mencapai 100 triliun rupiah. Adapun investasi tersebut datang dari publik dan swasta. Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan total investasi yang masuk hingga Januari 2024 sebesar 47,5 triliun rupiah, di mana pemerintah telah melakukan groundbreaking proyek-proyek tersebut sejak tahun 2023 lalu. OIKN menyebut investasi dari lembaga pemerintah yang dimaksud yaitu Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan hingga Bank Indonesia. Dalam hal ini, Bank Indonesia telah melakukan groundbreaking pada tahap 3 akhir 2023 dan LPS telah menggelar groundbreaking pada tahap 4 awal tahun 2024. Lebih lanjut, Otorita IKN optimistis tahun politik tak akan menghambat realisasi investasi yang akan masuk ke IKN. Selain investasi dari pemerintah, hingga saat ini OIKN menyatakan investasi dari perusahaan swasta telah mencapai 35,9 triliun rupiah. Sementara itu di sisi lain, OIKN memberikan bocoran terkait proyek baru yang akan masuk, yaitu pembangunan kantor Bank Mandiri dalam waktu dekat. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.
Otorita IKN mengungkapkan total investasi yang masuk di IKN hingga Januari 2024 adalah sebesar 47,5 triliun rupiah yang terdiri dari investasi pihak swasta 35,9 triliun rupiah dan sisanya dari sektor publik mencapai 11,6 triliun rupiah. Groundbreaking proyek-proyek di IKN itu pun dinyatakan telah dilakukan sejak tahun 2023 lalu. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono buka suara terkait dengan target investasi di tahun ini di IKN yang mencapai 100 triliun rupiah. Kepala Otorita IKN menyatakan bahwa nilai tersebut termasuk dalam bentuk pembangunan fasilitas publik yang telah dilakukan hingga saat ini. Di antaranya 4 unit rumah sakit, 6 unit hotel, dan 4 unit pusat perbelanjaan. Sementara itu pemirsa, upaya untuk mengejar investasi terus dilakukan oleh pihak Otorita IKN, termasuk menggelar sejumlah event yang dapat diikuti oleh publik. Melalui berbagai event, Otorita IKN berharap masyarakat luas bisa ikut berperan, menyebarkan pesan tujuan dari pembangunan IKN yang salah satunya dinilai akan mendorong tumbuhnya ekonomi yang merata di seluruh wilayah tanah air. IKN pun diyakini akan tumbuh sebagai kota yang berkelas dunia dan menjadi pertumbuhan baru khususnya di kawasan tengah dan timur Indonesia. Selanjutnya pemirsa, selain pembangunan di pusat IKN, pemerintah juga telah mengungkapkan sejumlah proyek prioritas pendukung IKN di Kalimantan Timur. Proyek-proyek apa sajakah yang telah masuk dalam pipeline pemerintah? Berikut informasinya. Pemerintah melalui Kementerian Investasi atau BKP menyiapkan 10 proyek yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk 1 proyek di Ibu Kota Nusantara untuk dipromosikan kepada publik. Ke-10 proyek ini merupakan bagian dari 12 proyek dalam peta peluang investasi. Adapun 10 proyek prioritas pendukung IKN di Kalimantan Timur yakni sebagai berikut. Industri Fatih Amin di Bontang senilai 1,88 triliun rupiah. Nusantara Convention Center di Balikpapan senilai 1,2 triliun rupiah. Logistik dan pergudangan terintegrasi di Karyangau, Balikpapan senilai 665,98 miliar rupiah. Pengembangan hortikultura terintegrasi di Penajam Pasir Utara senilai 276,7 miliar rupiah. Dan infrastruktur energi terbarukan di Balikpapan senilai 1,1 triliun rupiah. Selanjutnya budidaya udang terintegrasi di Kutai Kartanegara senilai 925,16 miliar rupiah, pengembangan kawasan industri Bulu Minung di Penajam Pasir Utara senilai 1,7 triliun rupiah. Peternakan unggas terintegrasi di Balikpapan dan Samboja senilai 1,67 triliun rupiah. Infrastruktur penyediaan dan pengelolaan air di Balikpapan 481,69 miliar rupiah, serta pembangkit listrik tenaga surya di Penajam Pasir Utara senilai 465,22 miliar rupiah. Selain 10 proyek tersebut, 1 proyek prioritas lainnya berada di Provinsi Kalimantan Barat dan 1 proyek lagi di Jawa Timur. Total investasi dari 12 profil proyek tersebut mencapai 52,17 triliun rupiah. Sekretaris Utama Kementerian Investasi atau BKPM Iqmal Lukman mengatakan, proyek-proyek yang termasuk dalam peta peluang investasi ini akan menjadi pipeline yang diharapkan membantu pencapaian target investasi 1.650 triliun rupiah tahun 2024. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Meski Otorita IKN menyatakan nilai investasi yang masuk ke IKN sudah mencapai triliunan rupiah, namun jika kita ingat sebelumnya pada November 2023 lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa belum ada satupun investasi asing yang masuk ke IKN Nusantara. Kendati demikian, Presiden Jokowi meyakini investor luar negeri akan segera masuk ke IKN setelah investor lokal bergerak lebih dulu. Akan tetapi pemirsa, di sisi lain, ekonom sekaligus Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef, Andri Satrio Nugroho menyatakan bahwa investor asing masih ragu untuk melakukan investasi langsung karena IKN masih berada di ambang ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut berasal dari pemilihan presiden yang akan diselenggarakan pada bulan Februari mendatang dengan masing-masing kandidat memiliki sikap berbeda terhadap kelanjutan IKN. Oleh karena itu, ia menilai para investor asing masih menunda keputusan mereka untuk berinvestasi. Selain itu, ia menyebut kurangnya investasi asing terhadap pembangunan IKN dapat mengakibatkan pembengkakan dari dana APBN karena pemerintah akan terus mendorong penuntasan proyek tersebut.
Di sisi lain, Direktur IDS Yusuf Wibisono memberikan gambaran di mana anggaran 466 triliun rupiah yang digunakan untuk membangun IKN bisa saja digunakan untuk membangun 1.300 km jaringan rel kereta Trans Sumatera, 1.750 km kereta Trans Sulawesi, serta 2.400 km kereta Trans Kalimantan. Bahkan anggaran itu dinilai masih mencukupi untuk mereaktivasi 2.700 km jaringan rel kereta di Pulau Jawa. Ya pemirsa, bagaimanapun kelanjutannya, pastinya publik dan kita semua harus terus mengawal setiap tahap-tahap pembangunan dari IKN agar hasil pembangunan IKN sesuai dengan target dan tujuannya dan tidak menjadi proyek sia-sia tanpa manfaat yang nyata. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Fund Station Closing.